itu dia menyuarakan kebenaran. Waktu itu, gereja Roma Katolik ada banyak melakukan penyimpangan. Misalnya, dia bilang gini, kalau kamu berdosa, kamu harus beli surat pengampunan dosa. Dengan surat itu, baru dosanya kamu akan diampuni. Benar nggak kayak gitu? Nggak benar itu. Yang benar itu adalah dosa kita bisa diampuni hanya karena anugerah Tuhan. Nah, jadi Martin Luther menyuarakan kebenaran. Dia kasih tahu penyimpangan-penyimpangan yang gereja lakukan. Wah, waktu Martin Luther tulis tesis itu, Martin Luther pasti banyak yang benci ya. Banyak orang nggak suka sama dia. Tapi, dia tetap mau ikut Tuhan. Bapaknya tadi namanya Martin Luther. Martin Luther tetap menyuarakan kebenaran, dia tetap setia mengikut Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi lagu ini ya, Ikut Tuhanku. Hanya ikut. Sampai ajalku. Dengan rohku dosa dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam surat hidupku, aku ikut sampai selamanya. Lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan yaitu Kabarkan Kristus. Ayo Kakak Gabi. Beritakanlah Tuhan padaku. Beritakanlah kasih Allah. beritakan Yesus anak. Yang sadarkan pulang ke Bapa mengampuni, sucikan hatiku selalu. Enggak apa-apa. Masa pakai video lah. Enggak tahu. Nanti kalau sudah bisa kamu berikan nanti. Oke. Anak sekolah minggu yang di rumah, coba boleh tolong di mute. Sebastian mungkin suaranya di mute. Ya, supaya semua bisa mendengar firman Tuhan dengan tertib ya. Yuk, kita sekarang mau berdoa. Semua berdoa yang baik ya. Yuk, kita tutup mata, kita lipat tangan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati supaya firman Tuhan yang sore hari ini boleh kami dengar, boleh kami lakukan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ceritanya hari ini yaitu murid-murid Tuhan Yesus pergi ke suatu kota yang namanya Antioquia. Waktu murid-murid sampai di kota itu, mereka melihat tidak ada orang yang mengenal Tuhan Yesus di situ.
Lalu mereka bilang, wah sedih sekali, orang-orang di sini nggak kenal tentang Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang, kita harus memberitakan Injil. Kita harus ceritain kepada orang-orang di Antioquia kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk orang-orang berdosa. Dan itu untuk semua orang di segala bangsa dan semua suku. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Mereka pergi ke jalan-jalan, di kota, mereka ceritain tentang Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus bekerja. Ada banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem mendengar tentang berita ini. Lalu dia bilang, kita harus mengirimkan pemimpin kita yang namanya Barnabas. Harus dikirim untuk memberitakan Injil juga di Antioquia. Jadi Barnabas pergi, dia datang ke Antioquia. Dia memberitakan Injil di sana. Dan dia begitu sukacita karena Allah bekerja memberikan pertobatan untuk orang-orang yang ada di sana. Nah, coba lihat gambarnya. Nah, ini adalah Barnabas. Barnabas waktu memberitakan firman Tuhan. Barnabas bilang sama orang-orang, kalian harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Barnabas berbicara dengan suara yang lemah lembut dan penuh kasih. Dan Roh Kudus membuat pertobatan bagi orang-orang yang dengar firman Tuhan. Lalu Barnabas bilang, aku perlu seorang teman di sini yang bisa bantu aku. Mungkin akan ada lagi lebih banyak orang-orang yang bisa dengar firman Tuhan. Jadi Barnabas keingat sama temannya yang bernama Paulus. Barnabas pergi ke kota yang bernama Tarsus, tempat Paulus tinggal. Lalu Barnabas ajak Paulus. Paulus, ayo kita beritakan Injil di Antioquia. Mereka sama-sama ke Antioquia dan memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas tinggal selama 1 tahun di Antioquia. Di situ orang-orang banyak menjadi percaya sama Tuhan dan melayani Tuhan. Di Antioquia itu pertama kalinya orang-orang yang percaya sama Tuhan disebut orang Kristen. Nah, lalu ada seorang yang bernama Agabus datang. Coba lihat gambarnya, gambar Agabus waktu datang. Ini dia namanya Agabus. Dia datang dari Yerusalem. Terus dia bawa suatu berita. Dia bilang gini, beritanya itu seluruh kekaisaran Romawi akan kehabisan makanan. Mereka akan kelaparan. Wah, jemaat yang ada di Antioquia langsung sedih. Mereka berpikir, bagaimana ya keadaan jemaat yang di Yerusalem? Mereka pasti kelaparan. Lalu jemaat yang di Antioquia berpikir, bagaimana caranya supaya kita bisa menolong mereka? Oh, lalu mereka kumpulin uang. Mereka mau kasih uang ini untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Coba kita lihat lagi gambarnya. Nah, jemaat yang ada di Antioquia mereka mengumpulkan uang dan uangnya ini mereka kasih sama Paulus sama Barnabas. Mereka bilang sama Paulus dan Barnabas, Paulus, Barnabas, tolong ya kasih uang ini kepada pemimpin gereja di Yerusalem. Dengan uang ini mereka akan bisa beli makanan. Mungkin mereka jadi nggak akan lapar lagi. Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem dan memberikan persembahannya. Jemaat yang ada di Yerusalem senang sekali menerima persembahan dari jemaat di Antioquia. Dan jemaat yang di Antioquia juga bersuka cita karena mereka bisa melayani Tuhan dengan membantu sesama yang memerlukan. Nah, hari ini sekolah minggu kita belajar tentang 2 hal cara kita bisa melayani Tuhan. Yang pertama, kita bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Dan yang kedua, kita bisa membantu sesama kita yang memerlukan. Gimana ya caranya kita beritakan tentang Tuhan Yesus?
Kita bisa mulai dari teman-teman kita yang ada di sekolah. Mungkin banyak dari mereka yang nggak kenal tentang Tuhan Yesus. Kita bisa kasih tahu mereka. Kita bilang, kalian tahu nggak sih, Tuhan Yesus itu sayang sekali loh sama kalian. Tuhan Yesus itu mengasihi kamu. Dia sampai mati di atas kayu salib supaya kita orang yang berdosa bisa selamat. Dan setiap orang yang percaya sama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kalian tahu nggak bagaimana kota-kota, desa-desa yang jauh, yang terpencil, mereka tetap bisa kenal Injil, bisa dengar firman Tuhan. Caranya adalah dari misionaris-misionaris, hamba-hamba Tuhan yang pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang terpencil untuk memberitakan firman Tuhan. Nih, coba kita lihat gambarnya ya. Nih, ini adalah seorang misionaris yang bernama David Livingstone. Dia itu orang Inggris. Dia pergi ke benua Afrika untuk memberitakan Injil. Wah, dia berada di Afrika selama 11 tahun. Dia pergi ke tempat-tempat yang jauh, yang terperosok. Dia melewati hutan yang belum pernah dilewati oleh orang-orang. Dia bahkan sampai pernah digigit oleh singa. Tapi itu tidak mengurungkan niat dia untuk memberitakan Injil. Dia tetap semangat pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi untuk beritakan Injil. Supaya semua orang bisa mendengar kabar sukacita ini. Tahu nggak, David Livingstone waktu 11 tahun dia tinggal di Afrika, orang-orang yang di Afrika sangat mengasihi dia. Sampai waktu David Livingstone meninggal, jantungnya David Livingstone dikubur di Afrika. Sedangkan badannya, tubuhnya dikirim ke Inggris, dikubur di Inggris. Mereka sangat mengasihi David Livingstone. David Livingstone membawa berita Injil ke benua Afrika. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya orang-orang yang memberitakan Injil itu juga mengalami banyak sekali kesulitan. Misalnya, ada yang harus dipenjara, disiksa, karena pemerintah di tempat dia memberitakan Injil tidak suka waktu orang-orang Kristen beritakan Injil. Jadi mereka harus dimasukkan di penjara. Mungkin juga ada yang sakit dan mereka nggak bisa ke dokter karena jauh banget tempat mereka tinggal terpencil. Sedangkan rumah sakit dokter cuma ada di kota besar. Jadi ada banyak kesulitan yang mereka punya. Tapi itu tidak mengurungkan niat mereka untuk memberitakan Injil. Nah, bagi kita, anak-anak sekolah minggu, apa dong yang bisa kita kerjakan? Kita mungkin tidak bisa pergi jauh-jauh seperti mereka. Karena kita masih harus sekolah, kita masih harus mengerjakan PR, ada ulangan. Kita bisa memberitakan Injil kepada teman-teman kita di sekolah. Dan juga kita bisa mendoakan setiap misionaris, hamba-hamba Tuhan. Waktu kalian mungkin nanti sebelum tidur, kalian bisa mengingat misionaris ini dan membawanya ke dalam doa. Kalian boleh mendoakan mereka supaya mereka boleh terus punya kekuatan dan sukacita di dalam mengabarkan Injil, juga supaya orang-orang yang mendengarkan kabar Injil boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Yuk, sama-sama ya. Kita ucapin Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Yuk, kita sama-sama menutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan,
Berkati anak-anak sekolah minggu. Berikan kami keberanian dan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap misionaris yang sedang di dalam kesulitan. Tolong mereka ya Tuhan, Tuhan yang jagai mereka, Tuhan yang berikan mereka kesehatan, Tuhan yang berikan mereka kekuatan untuk terus mengabarkan Injil. Kami juga mau mendoakan untuk setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan mereka hati yang mau bertobat, supaya mereka boleh ya Tuhan digerakkan oleh Roh Kudus dan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan buat teman-teman yang ada di rumah. Boleh memberikan persembahan dengan mentransfer seperti yang ada di layar ya. Ada nomornya. Kalian bisa bilang sama papa sama mama. Boleh memberikan persembahan lewat transfer ke rekening gereja. Ya. Yuk, sekarang kita menyanyikan lagu Aku Ikut Tuhanku. Ayo Kakak Gabi. Aku ikut Tuhanku. Ke sana hanya ikut Yesus, ikut ke surga. aku ikut dalam susah aku ikut Islam. Oke, tadi start. Di mute suaranya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menerima persembahan kami, menguduskannya, dan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, semua anak sekolah Minggu. Mungkin ada yang udah print aktivitasnya, boleh dikerjain di rumah ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Iya. Bye-bye. Dadah. Itu ada tuh. Yang ini aja ya, bisa kerjain di rumah ya. Levardo. Tahu nggak? Bisa kerjain ini di rumah. Nggak tahu ya. Dadah Jiu. Dadah semuanya. Halo Elion.
kerjain sesuatu, mau kerjain sesuatu. Kerjain ini ya. Aku kan nggak boleh gadget. Aku kan nggak bikin sesuatu kalau nggak gadget. Kita harus kerjain ini dulu, ya. Aku harus masuk. Ya udah, bentar ya. Aku ke atas ya. Iya boleh sih, udah selesai.